Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala. Apa kabar pencinta Istana Ilmu Sajur Rahim di mana saja berada? Mudah-mudahan Anda semua dan keluarga selalu sehat walafiat, panjang umur, berlimpah berkah rezeki, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya, Syekh Heri Syarifuddin, pengasuh Pondok Pesantren Sajur Rahim, akan menjelaskan tentang dalil kuat mengenai amaliyah nisfu Sya'ban. Karena banyak golongan-golongan di luar Ahlussunnah wal Jamaah yang menganggap amaliyah tersebut adalah sebagai bid'ah, sebagai munkarat yang harus ditinggalkan. Padahal kalau kita tahu dalilnya itu sangat kuat. Di sini saya akan membawakan beberapa hadis dan juga ayat Al-Quran yang mana dikuatkan dengan tafsirnya, yakni dari tafsir Al-Quranul Azim karangan Abdul Fida Ismail Ibnu Katsir atau yang disebut dengan tafsir Ibnu Katsir. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya membincangkan amaliyah nisfu Sya'ban jangan terfokus kepada amaliyahnya dulu, tapi kita harus tahu muaranya itu adalah dari anjuran Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk kita berdoa kepada Allah di malam nisfu Sya'ban. Karena malam nisfu Sya'ban itu termasuk 5 malam-malam yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada doa yang ditolak pada 5 malam itu. Sebagaimana tercantum dalam hadis Ad-Dailami dari Abu Umamah radhiyallahu an dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Khamsul layalin la turaddu fiha da'watun." Ada 5 malam yang tidak akan ditolak doa pada malam tersebut. Yang pertama adalah awwalul lailatin min Rajab. Malam yang pertama dari bulan Rajab. Jadi kalau mulai masuk bulan Rajab, maka malam pertamanya itu kita sempatkan untuk memperbanyak doa untuk kemaslahatan diri, keluarga, dan bangsa. Karena doa di malam pertama bulan Rajab itu termasuk malam yang mustajab berdoa. Yang kedua adalah walailatul nisfi min Sya'bana, yaitu malam nisfu Sya'ban. Nah, insya Allah nanti kita pas malam nisfu Sya'ban berdoa bersama. Dan yang ketiga adalah walailatul Jum'ati, yaitu malam Jumat. Maka banyak sekali orang yang yasinan, tahlilan itu pada malam Jumat. Karena memang malam Jumat itu adalah malam terijabahnya doa. Dan yang keempat, lalu yang kelimanya sekaligus adalah walailatul Idain, yakni 2 malam hari raya, yaitu malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Hadirin dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam nisfu Sya'ban pula Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Allah akan mengampuni dosa hamba-hambanya, kecuali orang yang pekerjaannya itu memprovokasi orang lain dan yang membunuh jiwa. Di sini disebutkan di dalam hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Yaqulullahu azza wa jalla ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'bana fayaghfiru li'ibadihi ila isnain." Allah Subhanahu wa taala memandang hambanya pada malam nisfu Sya'ban, lalu Allah ampuni dosa-dosa hambanya itu kecuali 2 orang saja, yaitu musyahinun wa qatilun nafsin, orang yang kerjaannya membuat fitnah, menjadi provokator sehingga yang tadinya aman, damai, akur menjadi rusuh dan terjadi kechaosan atau hal-hal yang sifatnya destruktif, merusak. Oleh karena itulah orang seperti ini, karena bahaya sekali, maka Allah tidak ampuni dosanya di malam nisfu Sya'ban. Yang kedua adalah orang yang membunuh jiwa. Oleh karena itulah maka kita harus betul-betul memanfaatkan malam nisfu Sya'ban untuk berdoa dan juga mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya dosa kita akan diampuni dan doa kita pun akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalil yang kuat dalam
amaliyah nisfu Sya'ban ini adalah tercantum di dalam surat Fatir ayat 10, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalu sholihu yarfa'u." Kepada Allah lah naik segala ucapan-ucapan yang baik. Apa itu ucapan-ucapan yang baik? Di dalam tafsir Ibnu Katsir juz 3 halaman 548 sampai 549 disebutkan bahwa Ibnu Abbas menjelaskan al-kalimut thayyibu dzikrullah ta'ala. Yang dimaksud kalam yang thayyib itu adalah zikir pada Allah, termasuk di dalam adalah berdoa. Itu zikir dan doa pada malam nisfu Sya'ban naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang mempercepat terkabulnya doa kita, ibaratnya yang menjadi roket, ya, menjadi roket dari doa-doa kita agar cepat dikabul Allah Subhanahu wa taala adalah amal soleh kita. Wal amalu sholihu yarfa'u. Amal soleh lah yang akan mempercepat naiknya permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan soleh itu? Nah, di sini dijelaskan oleh Mujahid. Oleh Mujahid, al-amalu sholihu yarfa'ul kalamat thayyibah. Amal yang soleh itu bisa mengangkat kalam yang baik, ucapan-ucapan doa yang baik. Maka di sini dijelaskan pula oleh Hasan dan Qatadah, la yuqbalu qaulun illa bi amalin. Tidak akan diterima suatu ucapan, suatu doa, suatu zikir kecuali dengan amal soleh. Oleh karena itulah, maka ketika kita malam nisfu Sya'ban, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, minta panjang umur, kemudian minta rezeki yang lapang, kemudian juga ditetapkan iman Islam dan mati husnul khotimah, serta dijauhi dari segala mara bahaya. Oleh karena itulah, maka untuk mempercepat terkabulnya doa ini, para ulama menganjurkan amal-amal soleh, diantaranya adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Kemudian apa yang paling inti daripada Al-Quran? Yakni tidak ada lain adalah Yasin. Nabi menjelaskan qalbul Quran Yasin, jantungnya Al-Quran itu adalah Yasin. Oleh karena itulah, maka kita harus senantiasa membaca Yasin, karena ini pahalanya sangatlah besar. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwasanya siapa yang membaca Yasin 1 kali, pahalanya sama dengan menghatamkan Quran 10 kali. Oleh karena itulah, maka pantas yang dianjurkan adalah membaca Yasin sebanyak 3 kali. Kemudian juga sebelumnya atau sesudahnya sering ditambahkan dengan sholat sunnah. Apa sholat sunnah? Mutlak 2 rakaat ataupun sholat tasbih yang 4 rakaat dalam 2 kali salam. Sehingga dengan amal yang amal tersebut, maka doa kita pasti kabul oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda dari Nabi Muhammad SAW tadi. Maka jelaslah bahwa amaliyah, dalil dari amal nisfu Sya'ban itu sangatlah kuat, yakni dalam surat Fatir ayat 10 dan juga dalam hadis riwayat Ahmad dan riwayat Abdullah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.